Perkenalkan, nama saya Kade Karisa Fahira dari SMP Muhammadiyah 2 Singaraja. Saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Asal-Usul Selat Bali. Yuk simak ceritanya. Pada zaman dahulu kala, di kerajaan Daha, hiduplah seorang brahmana sakti bernama Sidi Mantra. Sidi Mantra diberikan hadiah emas permata oleh Betara Guru karena kesaktiannya. Sidi Mantra menikah dengan seorang perempuan cantik jelita dan dikaruniai anak lelaki semata wayang yang bernama Manik Angkeran. Manik Angkeran tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan pandai. Namun sayangnya, sifat Manik Angkeran sangatlah buruk, yaitu suka berjudi. Manik Angkeran selalu kalah dalam berjudi, sehingga uangnya pun habis tak tersisa. Manik Angkeran pun terus-menerus mencuri uang ayahnya yang disimpan di dalam kotak perhiasan sampai habis. Pada saat itu, Sidi Mantra ingin melihat uang yang berada di dalam kotak perhiasannya. Namun, ia terkejut setelah melihat isi kotak perhiasannya kosong. Pada saat itu juga, Manik Angkeran menemui Sidi Mantra untuk meminta uang. "Ayah, tolong aku. Aku mempunyai banyak hutang judi, Ayah. Tolong bantu aku. Jika aku tidak membayarnya, mereka akan membunuhku, Ayah," ucap Manik Angkeran. Sidi Mantra yang kehabisan uang pun kasihan melihat anaknya. Sidi Mantra pun pergi bersemedi untuk meminta petunjuk Betara Guru. "Wahai Sidi Mantra, pergilah kamu ke kawah Gunung Agung. Di sana terdapat banyak sekali harta yang disimpan oleh seekor naga yang bernama Naga Besuki. Panggillah ia dengan lonceng genta ini." Sidi Mantra pun berjalan menuju kawah Gunung Agung dan melewati hutan yang sangat angker. Dan sampailah Sidi Mantra di kawah Gunung Agung. Dipanggilkannya Naga Besuki dengan lonceng genta miliknya. Dan Naga Besuki pun keluar dari tempat persembunyiannya. "Apa maumu, wahai manusia?" ucap Naga Besuki. "Wahai Naga Besuki, bisakah aku meminta sedikit hartamu untuk membayar hutang anakku?" ucap Sidi Mantra. Naga Besuki pun menggoyangkan ekornya dan mengeluarkan banyak sekali harta, dengan syarat untuk memakai harta ini dengan sebaik-baiknya. "Terima kasih, wahai Naga Besuki. Aku akan menyampaikan pesanmu ini kepada anakku," ucap Sidi Mantra. Sesampainya di rumah, Sidi Mantra memberikan hartanya dan pesan tadi kepada Manik Angkeran. "Terima kasih, Ayah. Aku akan menggunakan harta ini dengan sebaik-baiknya," ucap Manik Angkeran. Namun, janji tinggallah janji. Manik Angkeran masih terus berjudi dari hasil uang yang ayahnya beri tadi. Begitu terus sampai uangnya habis lagi. Manik Angkeran pun meminta uang kepada Sidi Mantra. Namun, ia kecewa karena ia tidak diberikan uang sebab ia melanggar janji. Ia pun berjalan keluar dan mengeluh. Kapan ya aku mempunyai harta yang sebanyak ayah?" ucap Manik Angkeran. Salah satu warga pun memberitahu kalau ayahnya pergi ke kawah Gunung Agung untuk meminta harta kepada seekor naga yang tak lain adalah Naga Besuki. Dipanggilkannya naga itu dengan lonceng genta milik ayahnya. Manik Angkeran pun mencuri lonceng genta milik ayahnya dan pergi ke kawah Gunung Agung. Dan sampailah Manik Angkeran di kawah Gunung Agung. Dipanggilkannya Naga Besuki dengan lonceng curiannya. Naga Besuki pun keluar dari tempat persembunyiannya. "Apa maumu, wahai manusia?" ucap Naga Besuki. Aku disuruh ayahku untuk meminta sedikit hartamu, wahai Naga Besuki," ucap Manik Angkeran. Sebenarnya Naga Besuki tahu kalau Manik Angkeran sedang berbohong. Dengan rasa kesal, Naga Besuki pun menggoyangkan ekornya dan mengeluarkan hartanya. Dari sinilah sifat serakah Manik Angkeran keluar. Setelah melihat ekor Naga Besuki terdapat belian yang sangat besar dan berkilau. Ia pun memotong ekor Naga Besuki dan lari sekencang-kencangnya.
Naga Besuki marah dan ia mengejar Manik Angkeran. Naga Besuki pun membakar jejak kaki Manik Angkeran dan api itu seakan mengikuti Manik Angkeran. Dan sampailah api itu di Manik Angkeran. Manik Angkeran pun tewas terbakar. Mengetahui anaknya tak kunjung pulang, Sidi Mantra mencari Manik Angkeran sampai kawah Gunung Agung. Setelah mengetahui anaknya telah tewas, Sidi Mantra meminta Naga Besuki untuk anaknya dihidupkan kembali. Naga Besuki pun membuat syarat agar ekornya terlebih dahulu dipulihkan. Dengan kesaktiannya, Sidi Mantra mampu memulihkan ekor Naga Besuki. Naga Besuki pun menepati janjinya. Dikeluarkanlah abu dari mulutnya dan keluarlah sosok Manik Angkeran. Manik Angkeran menangis dan meminta maaf kepada ayahnya. Sidi Mantra telah memaafkan Manik Angkeran, namun ia tak ingin kejadian ini terulang kembali. Dengan tongkatnya, Sidi Mantra pun membuat garis di antara ia dan Manik Angkeran. Dan terjadilah keajaiban. Dari garis itu keluar air yang sangat banyak, sehingga garis itu terbelah menjadi dua. Dari air itu menerus keluar, sehingga menjadi lautan. Lautan di antara dua daratan tersebut menjadi selat, dan selat itu diberi nama Selat Bali. Pesan moral yang dapat dari dongeng ini adalah kita tidak boleh serakah dan kita harus menuruti perkataan orang tua kita. Demikian dongeng dari saya. Jika ada salah alur atau salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.